pertama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sekarang ibu akan absen dulu ya. Nailul Makfirah, Naziratul Ihya, Zahratul Hanifah, Muhammad Askar. Baik, berarti hari ini hadir semua ya. Nah, jadi sekarang ibu ingin bertanya nih. Siapa di antara anak-anak ibu yang sudah bisa menghafal surah Al-Falaq? Iya, bisa? Coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Zahratul Hanifah. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Falaq. Nah, jadi tujuan untuk pembelajaran kita hari ini, ibu harapkan nanti anak ibu semua bisa melafalkan surah Al-Falaq beserta artinya dan dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam surah Al-Falaq. Untuk langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita ada diskusi, kerja kelompok, dan mengerjakan LKPD dan mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian untuk sistem penilaiannya, yang pertama ada sistem penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Sekarang ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu ya. Coba hitung dari Askar. 1, 2, 2. Nah, jadi yang dapat nomor 1 kelompok 1, yang dapat nomor 2 kelompok 2. Coba dulu berdasarkan kelompoknya. Nomor 1 ya duduk sebelah sini, nomor 1, nomor 2 duduk sebelah sini. Ya, duduk sebelah sini. Askar di sini. Askar kelompok 1. Duduk sini. Nah, coba perhatikan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq berjumlah berapa ayat? 5. Iya, 5. Ada yang bersedia ingin membacakan surah Al-Falaq? Siapa yang bersedia maju? Zahratul, boleh? Boleh, silakan maju Zahratul Hanifah. Yang lain dengarkan ya, nanti baru kita akan membacakannya bersama-sama. Baik? Ya. Coba tunjuk. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya? Kepada Tuhan yang Yang keras suaranya biar didengar sama teman-temannya. min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau makhluk yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan penyisir yang menunjuk pada bukul-bukul penyang. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia bersedih. Terima kasih Zahratul Hanifah. Beri tepuk tangan untuk Zahratul Hanifah. Ya, bagus ya bacaannya. Nah, untuk sekarang kita akan baca bersama-sama. Pertama, ibu yang akan membacakan, kemudian anak ibu yang mengikuti bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru anak ibu yang bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. yang menguasai subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Artinya, dari kejahatan Dari kejahatan makhluk yang diciptakan.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Artinya, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita ulangi ya, barusan kurang tepat bacaannya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, barusan kita sudah membacakan surah Al-Falaq. Nah, jadi surah Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Ya, ini artinya waktu subuh. Nah, untuk sekarang Ibu akan menjelaskan makna yang terkandung dalam setiap ayat-ayat dalam surah Al-Falaq. Yang pertama, Ibu akan mencabut dulu ini, artinya nantinya Ibu akan menyuruh siswa Ibu untuk mencocokkan arti dari setiap ayat ini, ya. Untuk sekarang kita akan belajar makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Falaq. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu maknanya memerintahkan manusia untuk berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah. Nah, contohnya misalnya seperti kita memohon kepada Allah untuk meminta rezeki, kemudian berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan orang yang syirik. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Itu maknanya permohonan untuk berlindung dari keburukan makhluk ciptaan Allah. Contohnya seperti hasad dan dengki. Nah, jadi kita itu tidak boleh hasad dan dengki, karena dengan hasad dan dengki akan membawa kita kepada kejahatan. Kemudian yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu makna yang terkandung dalam ayat ini, yaitu permohonan untuk perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang terjadi pada malam hari. Ada yang tahu apa itu kejahatan yang terjadi pada malam hari? Nah, tahu. Jadi kalau kejahatan yang terjadi pada malam hari
Itu misalnya seperti kejahatan yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir yang memiliki sifat iri dan dengki. Dia akan menyihir seseorang karena dia merasa dengki terhadap nikmat yang didapatkan oleh orang tersebut. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Itu maknanya perlindungan dari ulah sementara orang yang menjerumuskan pada kejahatan. Ini sama seperti tadi, yaitu contoh kejahatan yang dimiliki oleh tukang sihir yang menyihir orang. Itu dilakukan pada malam hari. Kalau pada zaman dahulu, tukang sihir itu banyak didominasi oleh wanita-wanita. Kemudian ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini makna yang terkandung dalam ayat ini. Salah satu sebab munculnya kejahatan itu disebabkan oleh sifat iri dan dengki. Nah, jadi kalau kita memiliki sifat iri dan dengki, itu kita tidak akan bahagia hidup di dunia. Karena kita memiliki sifat yang iri terhadap nikmat orang lain. Dengan adanya sifat iri dan dengki, sehingga timbullah kejahatan dalam diri kita, yaitu dengan mendatangi tukang sihir untuk menyihir seseorang karena kita tidak mau melihat dia itu lebih bahagia daripada kita. Padahal kita juga bahagia sebenarnya. Inilah makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Falaq. Apakah bisa dimengerti anak-anak ibu semua? Ada yang ingin bertanya? Silakan Zaratul Hanifah. Ibu, surat Al-Falaq diturunkan di mana, Bu? Nah, jadi surah Al-Falaq ini dia diturunkan di kota Mekah yang berjumlah 5 ayat. Yang lain ada yang ingin bertanya? Bertanya? Sudah paham? Paham. Askar sudah paham? Iya, sudah paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Zaratul Hanifah? Surat Al-Falaq diturunkan sesudah surat apa, Bu? Nah, jadi ada yang ingin menjawab sebelumnya? Ada yang ingin menjawab? Tidak ada. Berarti ibu yang jawab, boleh. Jadi surah Al-Falaq ini diturunkan sesudah surat Al-Fil. Surah Al-Falaq ini dia diturunkan bersamaan dengan surah An-Nas. Surah Al-Falaq ini menempati surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Falaq ini menempati surah ke-113 dalam Al-Quran. Kalau surah Al-Fil itu menempati posisi dalam Al-Quran surah ke-105. Ada yang ingin bertanya sebelum ibu membagikan LKPD? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah, kalau sudah alhamdulillah. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Baik, ini LKPD-nya ya. Sekarang coba perhatikan LKPD. Nah, di sini ada hari, tanggal, nama kelompok, anggota kelompok. Jadi diisikan nama kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa-siapa saja. Misalnya Zaratul Hanifah, tulis namanya Zaratul Hanifah. Kemudian Makfirah, tulis namanya Makfirah. Selanjutnya, sebelum mengerjakan LKPD, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru menjawab. Soal nomor 1, pasangkan ayat-ayat dari surah Al-Falaq berikut dengan terjemahannya. Ya, jadi ini kan ada ayatnya. Kemudian pasangkan beserta artinya yang cocok arti dengan min syarri ma khalaq. Apa artinya? Misalnya artinya dan dengki kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Kemudian tarik garisnya dari min syarri ma khalaq, tarik garisnya ke kotak yang warna biru ini. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau sudah bisa lagi coba kerjakan. Ya, pasangkan ya.
di papan tulis. Ya. Semua apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Dari kelompok? Satu. Iya, dari kelompok satu. Kelompok lain mendengarkan ya. Jika ada saran, tanggapan, atau apa, silakan disampaikan nantinya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi. Saya dari kelompok satu akan membacakan LKPD. Mencari dari kejahatan atau makhluk yang diciptakan. Lalu mencari nafsa tujuan. Dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada bulu-bulu kakinya. Pulang untuk berat berkalam. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai seluruh. Mencari hati tidak akan. Dan dari kejahatan orang yang benci apabila ia benci. Mencari yang tidak wakaf. Dan dari kejahatan orang apabila telah Perhatikan ya, perhatikan temannya yang lagi presentasi. Surat Al-Falaq tergolong surat Makiyah. Iya. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Al-Falaq mempunyai surat waktu subuh. Surat Al-Falaq melintasi urutan surat waktu 113. Wa min syarril ghasiqin idza waqab adalah bunyi surat Al-Falaq ayat kedua. Ya, bagus. Terima kasih. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya dulu terkait materi yang sudah Ibu jelaskan? Tidak ada? Tidak ada. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, coba Zahra. Jadi tempat kita berlindung adalah hanya kepada Allah SWT dan menguatlah kepercayaan atas kuasa Allah. Ya, benar. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita itu hanya meminta pertolongan kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah, karena Allah lah yang melindungi kita, memberikan kita rezeki dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengevaluasi pembelajaran kita, yaitu dengan menyuruh siswa untuk memasangkan arti dari setiap ayat-ayat Al-Falaq ini. Di sini Ibu sudah menyediakan media seperti media puzzle. Jadi anak Ibu memasangkan arti dari setiap arti ini dipasangkan ke ayat yang ada di papan tulis. Siapa yang mau maju pertama? Yang mau maju pertama dapat nilai tambahan dari Ibu. Ayo. Ayo, siapa yang mau maju? Askar? Boleh? Iya, silakan, Nak. Ya. Coba bacakan dulu. Bismillah. Ya, yang mana artinya? Ya, pasangkan. Ya, pinter. Ya, silakan duduk. Terima kasih Askar. Beri aplaus untuk Askar. Ya, siapa lagi yang mau maju untuk memasangkan arti dari ayat yang kedua? Ya, Bu. Iya, boleh? Ya, silakan iya. Ya, coba bacakan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacakan ayat yang kedua. Nah, yang mana artinya? Ya, bagus. Pasangkan. Ya, betul. Terima kasih Iya. Beri aplaus untuk Iya. Siapa lagi? Mak Fira? Ya, boleh Mak Fira. Ya, tinggal angkat lagi dulu. Baca bismillah dulu. Bacakan ayat ketiga. Wa min syarril. Ya, bagus. Yang mana artinya? Coba dipilih. Ya. Tempelkan. Ya, benar ya. Siapa lagi yang mau maju? Beri aplaus dulu untuk Mak Fira. Siapa lagi mau maju?
Ya, boleh. Silakan. Ya, baca dulu bismillah, kemudian baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang mana artinya? Ya. Nah, terima kasih Zahratul. Kita beri aplaus dulu untuk Zahratul. Nah, itu satu lagi yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Ibu yang pasangkan. Ya, semuanya sudah terpasang beserta artinya. Nah, alhamdulillah berarti anak ibu semua sudah mampu memasangkan ayat dan artinya. Jadi ibu harapkan anak ibu harus belajar dengan giat, kemudian harus belajar dengan rajin supaya kita menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari surah An-Nas. Silahkan belajar di rumah ya anak ibu. Baik, sebelum ditutupi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Lebih dari kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.